Baiklah, jadi topik kita bagaimana pengaturan diet di bulan Ramadan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa secara optimal sekaligus untuk menjaga status sistem imun kita supaya juga kita tidak gampang sakit selama menjalani ibadah puasa. Nggak bawa itunya. Nggak bawa konektor. Ini ada yang nggak bawa. Tapi saya sini kok. Sorry. Baik, jadi apa sih puasa di bulan Ramadan? Jadi puasa di bulan Ramadan itu bisa kita katakan sebagai alternate day fasting ya. Kita tahu selama ini kita juga mengenal yang namanya intermittent fasting. Nah, puasa itu dibilang alternatif fasting. Jadi ada periode makan dan periode puasa. Periode puasa itu biasanya selama 10 sampai 12 jam. Nah, fungsinya ini salah satu adalah untuk meningkatkan kesehatan dan stamina. Dan ini terbukti di beberapa artikel penelitian mengenai puasa. Dan puasa ini juga direkomendasikan untuk pengobatan pada beberapa penyakit seperti diabetes non-insulin, kemudian hipertensi, kemudian manajemen berat badan. Nah, ini sangat disarankan ya, kalau kita menjalankan ibadah puasa dengan benar, biasanya akan terjadi penurunan berat badan sekitar 1-2 kilo selama 1 bulan. Kemudian juga untuk kesehatan dari saluran cerna kita. Apa efek fisiologi dari berpuasa? Jadi perubahan-perubahan yang akan terjadi selama menjalankan ibadah puasa adalah pengaruh di pola tidur dan ritme sirkadian kita. Jadi akan ada perubahan pola tidur, durasi tidur. Tadinya kan kita tidur dari malam hingga subuh, biasanya ya kalau pada umat Islam. Tetapi pada saat berpuasa pasti durasi tidur kita akan berkurang karena kita harus bangun sebelum azan subuh untuk melaksanakan sahur. Baru kita bisa tidur lagi setelah subuh untuk bangun dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Sehingga ini akan menyebabkan perubahan dari pola tidur kita, tidur dan bangun. Kemudian juga akan mempengaruhi keseimbangan cairan karena biasanya kita bisa minum 1 harian, ini kita tidak bisa minum sehingga akan meningkatkan resiko dehidrasi dan biasanya pun frekuensi buang air kecil kita akan berkurang. Lalu juga menyebabkan mempengaruhi keseimbangan energi. Jadi inilah yang bisa menyebabkan penurunan berat badan. Meskipun tanpa kita sadari ternyata kita menurunkan asupan kalori harian karena memang durasi dari ataupun jam kita makan berkurang dibandingkan hari biasanya. Kemudian juga mempengaruhi homeostasis glukosa. Ya, ini akan menyebabkan pengambilan cadangan-cadangan energi selain glikogen yang ada di otot. Energi yang lain pun akan dipakai selama berpuasa. Manfaat apa yang didapatkan selama berpuasa? Manfaatnya adalah mengistirahatkan saluran pencernaan, terutama kerongkongan, lambung, dan usus. Ya. Sehingga kalau kita sudah beristirahat tuh 12 jam, makanya nggak boleh makan dalam porsi yang besar pada saat kita iftar ataupun berbuka puasa. Kemudian ini juga akan mengurangi asupan makanan yang tinggi kalori, kolesterol, dan lemak seharusnya jika kita memilih makanan yang baik dan benar. Lalu kalau kita berpuasa yang benar pun akan menurunkan berat badan dan kadar lemak tubuh, sehingga kalau kita menurunkan berat badan tuh yang penting adalah menurunkan kadar lemaknya, bukan hanya menurunkan berat badannya. Kemudian juga meningkatkan kadar HDL, biasanya kita sebut juga dengan lemak baik, ya. Jadi ini lemak baik dalam tubuh selama berpuasa. Kemudian menurunkan yang tidak baik, atau memperbaiki yang tidak baik, memperbaiki kadar gula darah, memperbaiki kolesterol, trigliserida, tekanan darah, dan fungsi ginjal. Sehingga banyak sekali efek positifnya setelah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi, yaitu pola tidur dan pola makan. Tadinya kita itu kalau yang normal feeding itu jam 6 kita sarapan, kemudian jam 9 kita bisa snack, jam 12 siang kita makan siang, jam 3 sore kita snack lagi ya. Jam 6 kita makan malam, jam 9 kita snack lagi. Dan biasanya enggak, kalau midnight snack ini sih enggak dianjurkan ya, karena pasti kan kita jam 9 malam setelahnya kan kita udah tidur tuh. Kalau kita begadang kan akan
menyebabkan peningkatan asupan makanan yang tinggi kalori, juga akan mempengaruhi metabolisme sehingga akan membuat tubuh mudah untuk menyimpan lemak. Nah, saat Ramadan maka terjadilah perubahan. Kita akan melakukan puasa, nggak ada makan, nggak ada minum dari azan subuh hingga azan maghrib, jadi kurang lebih 12 jam. Kemudian kita makan. Nah, sinilah terjadi perubahan dari glikemik ya. Kemudian pada saatnya prolonged fasting starvation ini nggak ada makan sama sekali ya. Jadi ini adalah perubahan yang terjadi selama kita menjalankan ibadah puasa. Lalu manfaat berpuasa ini juga dipicu oleh yang namanya autofagi. Autofagi ini terjadi pada saat kita mengalami yang namanya starvasi, puasa jangka panjang ya. Bukan hanya puasa sekitar 2-3 jam, tapi puasa yang jangka panjang kayak yang kita lakukan saat ini. Jadi starvasi ini akan memicu yang namanya proses di sel yang nanti akan mengalami nukleasi, elongasi, maturasi, fusion, dan juga degradasi. Nanti setelah dia degradasi ini nanti akan dibawa lagi ya, bisa dihasilkan lagi protein-protein yang baru atau untuk survival cell. Dengan kata lain, secara kesimpulan, malnutrisi ataupun penurunan asupan nutrisi yang terjadi selama berpuasa itu akan memicu namanya proses autofagi. Selain autofagi, dia juga akan memicu yang namanya deplesi dari glikogen, sehingga ini akan memicu namanya ketosis. Nah, lalu juga akan memicu namanya growth hormone. Nah, adanya autofagi dan growth hormone ini nanti efeknya adalah akan menggantikan sel-sel yang tua atau sel-sel yang lemah dengan yang baru. Jadi, ini akan mencegah penyakit-penyakit yang sifatnya patologis. Ya. Nah, kendala apa yang terjadi saat berpuasa? Nah, biasanya kendalanya adalah bagaimana asupan saat sahur, bagaimana asupan saat berbuka, bagaimana dengan pola tidur, dengan olahraga atau aktivitas fisik. Lalu kalau dia diabetes, dia akan berisiko mengalami peningkatan kadar gula darah atau penurunan kadar gula darah, dan ini akan meningkatkan resiko komplikasi ketoasidosis diabetik dan juga trombosis dan juga dehidrasi. Nah, ini yang terjadi ya, perubahan dari pola makan dan tidur. Jadi kalau hari biasa kita tidur itu 7 jam sehari, saat puasa hanya 3-4 jam sehari ya. Bagi kalau misalnya ibu-ibu sebelum sahur tuh masak dulu ya. Jadi masak sebelum berbuka, masak sebelum sahur, jadi pasti durasi tidur sangat-sangat jauh berkurang. Sehingga akan menyebabkan rasa ngantuk, capek, lemas, dan sulit berpikir. Lalu, kalau perubahan dari pola makan, biasanya 3 kali sehari, diselingi oleh cemilan, ini hanya 2 kali sehari, buka puasa juga hanya takjil, meskipun ada beberapa orang yang setelah makan malam pun ada cemilannya, tapi biasanya sih normalnya 2 kali sehari dan hanya 1 kali takjil. Dan ini akan menyebabkan lapar, asam lambung yang meningkat, pusing, dan lemas. Ya, apalagi ini biasanya sering terjadi di fase-fase awal. Nah, ini adalah dehidrasi saat berpuasa. Jadi saat sahur cairan tubuh kita cukup. Ya, makanya jangan sampai kita tidak sahur, karena kalau misalnya kita tidak sahur, maka ini akan meningkatkan resiko dehidrasi, nggak ada cairan yang dikonsumsi, yang masuk. Ya. Kemudian saat puasa, cairan tubuh akan terus berkurang, apalagi dipengaruhi oleh efek cuaca. Semakin panas, maka cairan tubuh pun akan semakin banyak yang keluar. Ya kan? Kemudian pada saat buka puasa mulailah kita melakukan rehidrasi atau diisi kembali cairan. Kita sudah mencukupi cairan saat sahur aja, cairan tubuh akan berkurang. Konon lagi kalau kita tidak sahur ya. Apalagi komposisi tubuh terbesar kita adalah cairan. Jadi kalau misalnya nggak dipenuhi, maka banyak sekali resiko yang akan terjadi. Ini dia resiko-resikonya, jadi kita akan menyebabkan sakit kepala, kemudian biasanya kita akan sulit untuk berpikir, nah ini akan mempengaruhi kinerja kita sehari-hari, lalu kita akan merasa capek, mual muntah, rentan sakit, nah ya, karena kalau misalnya kita nggak cukup cairan, ya akan menyebabkan rentan sakit juga, ya, sehingga akan mempengaruhi sistem imun, kemudian fluktuasi dari berat badan. Ini adalah masalah yang timbul setelah puasa. Nah, ini yang kita harapkan ya, jadi tetap langsing,
Tapi biasanya nanti setelah puasa sih turun berat badannya, namun nanti saat berlebaran 1-2 hari dengan pola makan yang tidak sehat itu akan kembali ke berat badan awal sebelum bulan Ramadan, biasanya lebih naik, bahkan mungkin udah turun 2 kilo naik lagi jadi 3 kilo ya. Jadi sangat disayangkan kalau kita kayak balas dendam ya saat berlebaran. Jadi manfaat puasa selama 1 bulan jadinya hilang. Ini adalah tumpeng gizi seimbang. Jadi kalau dulu kita tahunya 4 sehat 5 sempurna, ini adalah tumpeng gizi seimbang saat ini yang terbaru. Jadi paling bawah adalah 3-4 porsi karbohidrat, kemudian 3-4 porsi sayuran, 2-3 porsi buah, 2-4 porsi protein nabati ataupun hewani yang rendah lemak, kemudian 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak. Ini yang harus kita konsumsi dalam 1 hari. Ini yang harus kita penuhi dalam 1 hari meskipun kita menjalankan ibadah puasa, sehingga kita mengatur frekuensinya saja. Jadi puasa yang benar adalah harus 3 hal yang kita perhatikan, bagaimana pola makannya, bagaimana pola minumannya, dan bagaimana aktivitas fisiknya. Jadi tidak boleh tidak sahur, jadi harus sahur, karena nanti akan resiko dehidrasi yang paling kita takutkan. Ya kan, nggak mungkin kita menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sakit kepala dan rasa lelah, itu pasti akan mempengaruhi kinerja. Kemudian hindari gorengan dan santan karena ini tinggi lemak sehingga akan memperlambat pengosongan lambung, nanti akan cepat kenyang. Ya, lalu tingkatkan konsumsi serat karena ini cepat diabsorpsi, lambat diabsorpsi, lambat cerna, sehingga akan menyebabkan rasa kenyang lebih lama. Lalu jika kita sudah lihat bahwa kita nggak mencukupi asupan zat gizi sehari-hari, boleh mengkonsumsi suplemen. Kemudian mengenai minuman harus cukup saat sahur, buka, dan sebelum tidur. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara pengaturan minum yang tepat selama berpuasa. Kemudian hindari kopi, teh, dan soda. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan kita sulit tidur. Sudahlah durasi tidur berkurang, kemudian kita minum kopi, teh, ya, ada kafeinnya, makin sulit tidur sehingga durasi tidur pun akan semakin berkurang. Ini juga akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari ya, karena badan jadinya merasa lebih lelah biasanya kalau kita kurang tidur. Kemudian ini sifatnya adalah diuretik, menarik cairan, sehingga nanti kita akan meningkat frekuensi buang air kecilnya, dan ini akan menyebabkan resiko dehidrasi juga lebih tinggi. Lalu gangguan lambung dan kembung. Kemudian, jika kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang rutin, kita harus batasi aktivitas di luar ruangan, terutama saat cuaca panas. Dan memang sebaiknya olahraga itu sebelum berbuka puasa ataupun setelah tarawih di malam hari, itu yang dianjurkan. Ini adalah prinsip pola makan saat sahur. Jadi, sahur itu adalah energy producing meal. Fungsinya adalah mencegah fatigue, sakit kepala, dan rasa haus yang berlebihan. Yang diutamakan adalah sumber karbohidrat yang kompleks, sehingga akan menimbulkan rasa kenyang lebih lama, lalu mengandung protein, cukup cairan, dan porsinya sedang, sesuai dengan kebutuhan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, bukan berarti karena kita berpuasa, frekuensi makan dan berkurang, jadi double kebutuhannya. Tidak ya, tetap semuanya sesuai dengan kebutuhan. Lalu pada saat berbuka, yang dipilih adalah karbohidrat simplex. Kalau tadi saat sahur adalah karbohidrat kompleks, pada saat berbuka adalah karbohidrat simplex, cukup cairan, dan porsinya tetap jangan berlebihan. Ingat, lambung sudah diistirahatkan selama berpuasa sekitar 10-12 jam. Ketika kita memberikan makanan ketika kita makan dalam porsi yang sangat besar, itu akan mempengaruhi akan menyebabkan rasa tidak nyaman di lambung kita. Lalu saat makan malam, selesai tarawih, ini sama. Boleh ya selesai tarawih atau sebelum tarawih. Jadi sama dengan sahur prinsipnya. Jadi mengandung karbohidrat kompleks, mengandung protein, cukup cairan, dan porsinya tetap sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh dari karbohidrat kompleks. Jadi kayak nasi merah, sayur-sayuran, ubi, jagung, kentang ya. Jadi sayur dan buah itu semuanya karbohidrat kompleks. Jadi kalau misalnya makan nasi putih, ada sayurnya, nggak apa-apa, berarti sudah mengandung karbohidrat kompleks. Ya. Nah, sementara kalau karbohidrat simpleks ini, kenapa? Dia cepat serap, proses digestinya lebih sederhana dibandingkan karbohidrat dan lemak,
sehingga juga untuk mengistirahatkan saluran cerna saat sholat. Karena pada saat kita berpuasa kan terjadi penurunan dari glukosa darah. Nah, kita butuh makanan yang cepat menaikkan kadar glukosa darah, yaitu karbohidrat simpleks. Contohnya bisa kayak teh manis, kemudian jus buah, lalu kurma. Kurma ini selain mengandung karbohidrat simpleks seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa, ternyata dia juga mengandung protein, lemak, dan mineral dan vitamin lainnya seperti magnesium, natrium, kalium, zat besi, kalsium. Lalu protein pilih yang rendah lemak ya, karena kalau tinggi lemak itu akan mempengaruhi proses digesti di saluran cerna. Contohnya kayak daging merah tanpa lemak yang lean meat, susunya susu skim, telur, kemudian pilih daging ayam yang tanpa kulitnya. Kalau mau lebih rendah lagi lemaknya, pilih ayam yang bagian dada. Lalu lemak, nah sumber lemak yang harus kita batasi adalah yang dari kue-kuean. Jadi kalau misalnya makan buka puasa pakai kue-kue sebaiknya dibatasin karena ini akan meningkatkan resiko penyakit juga ya, salah satunya adalah kardiovaskular. Nah kalau saturated fat, lemak jenuh masih boleh sekali-sekali minyak kelapa sawit, tapi sebaiknya memang dibatasi. Nah yang perlu kita tingkatkan adalah sumber lemak tidak jenuh, yaitu minyak jagung, minyak bunga matahari, biji-bijian, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan juga alpukat. Ini yang harus kita tingkatkan konsumsinya sehari-hari. Oke. Nah, ini adalah cara kita memenuhi kebutuhan cairan. Jadi 1 gelas setelah bangun sahur, 1 gelas selepas sahur, 1 gelas setelah azan maghrib, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah makan, 1 gelas setelah isya, 1 gelas setelah tarawih, 1 gelas sebelum tidur. Jadi totalnya adalah 8 gelas sehari sesuai dengan rekomendasi kebutuhan cairan per hari, yaitu 8 gelas atau sekitar 1.500 ml sampai 2.000 ml ya, 1,5 sampai 2 liter sehari. Ya, jangan kita mengkonsumsi cairan itu langsung 3 gelas pada saat berbuka karena biasanya akan menyebabkan efek kenyang sehingga kita tidak lagi mengkonsumsi makanan lain yang harus kita penuhi juga. Nah, kalau untuk buah dan sayur sesuai dengan tepung gizi seimbang sekitar 5 sampai 6 porsi sehari. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, selain kita dapat memenuhi kebutuhan serat dari buah dan sayur, kita juga dapat memenuhi kebutuhan cairan. Apalagi kalau kita konsumsi buah-buahan yang tinggi kadar airnya. Untuk gula, garam, dan minyak ini harus dibatasi ya, karena nggak boleh juga, nggak usah berpuasa, sehari-hari juga harus kita batasi. Tapi ini adalah kebutuhan gula, garam, dan minyak, kebutuhan gula dan minyak untuk kebutuhan sekitar 2.000 sampai 2.100 kilokalori. Jadi kalau misalnya kebutuhan kita kurang dari itu, maka juga kurang dari sini. Kurang dari 4 sendok makan, kurang dari 5 sendok makan. Nah, ini yang penting untuk meningkatkan sistem imun. Apa-apa aja sebenarnya sudah dijelaskan di atas. Jadi ini contoh-contohnya aja. Jadi yang penting zat gizinya adalah protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, seng, selenium, omega 3. Ini adalah zat gizinya. Contohnya kalau protein yang rendah lemak, kayak seafood, daging tanpa lemak, unggas, telur, kacang-kacangan, produk kacang, kedelai, biji-bijian. Kalau vitamin A bisa kita peroleh dari bisa dari protein, bisa dari karbohidrat kayak kentang, ya, tapi terutama dari sayur-sayuran, wortel, brokoli, bayam, paprika, dan aprikot. Kalau vitamin C dari buah-buahan yang sifatnya asam ya, sitrus kayak jeruk, lalu kiwi, kayak pepaya juga, stroberi, tomat, ya. Lalu vitamin D, nah ini bisa kita peroleh sih terutama dari sinar matahari. Tapi kan kayaknya nggak mungkin kita berjemur, jadi kita bisa peroleh dari makanan saja, yaitu fatty fish, kemudian produk susu yang difortifikasi dengan vitamin D, ataupun telur. Lalu kalau vitamin E bisa kita peroleh dari sereal, atau biji bunga matahari, atau minyak sayur. Kemudian kalau seng, kita dari protein ya, jadi kalau udah mengkonsumsi kebutuhan proteinnya ini cukup, biasanya seng juga akan terpenuhi. Begitu juga dengan selenium, ini juga dari protein. Lalu kalau omega 3 bisa dari ikan gembung, ikan salmon, kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Lalu prebiotik dan probiotik, teh hijau dan yogurt, ini juga untuk sistem imun, terutama untuk kesehatan saluran cerna kita. Lalu bawang putih, jahe, dan juga kunyit. Nah, ini adalah contoh menu untuk 1.500 sampai 1.800 kalori. Jadi buka puasa dengan kurma,
ya kan? Karbohidrat yang simplex untuk naikin kadar glukosa darah, kurma atau jus buah, stop. Habis itu mungkin sholat maghrib dulu, baru kita sebelum sholat tarawih kita makan malam, karbohidrat kompleks, protein yang rendah lemak, baik hewani dan nabati, lalu sayur-sayuran dan buah. Lalu jam 9 malam bisalah kita minum susu 1 gelas, ya, memenuhi kebutuhan juga, bisa dianggap sebagai meal replacement. Lalu di jam 4:30 kita konsumsi untuk makanan sahurnya. Prinsipnya sama dengan makan malam. Jadi ini adalah contoh, ya. Jadi yang tanda silang ini tidak boleh kita konsumsi banyak-banyak karena tinggi lemak, lemaknya lemak jenuh, lemak trans, apalagi nanti jadinya kenyang, kalau udah kenyang nggak terpenuhi lagi makanan-makanan lain yang mengandung zat gizi yang baik untuk kita. Sementara ini contoh ya, ini ada karbohidratnya, ada proteinnya, buah dan sayur. Ini juga, ini sebenarnya gado-gado tapi bentuknya cantik aja ya. Ini kan sebenarnya gado-gado bumbunya bumbu kacang sebenarnya. Tapi kalau di Inggris kan peanut sauce ya, peanut sauce ya kan, padahal bumbu kacang. Lalu ini nasi putih, ada sayur, ada protein yang rendah lemak, ya ini kayaknya ayam. Nah ini juga bisa kita jadikan tips ya. Misalnya malas minum ya tinggal kita buat makanan yang agak berkuah aja kayak kuah sup. Ini kan juga untuk cairan. Jadi cairan itu nggak semata-mata hanya dari minuman kayak air putih aja. Ini adalah piring makan yang dianjurkan. Jadi piring makan kita harus mengandung 1/4-nya karbohidrat, 1/4-nya adalah protein, ini adalah sayur-sayuran, lalu ada buah-buahan dan sup, ya, dan air. Jadi ini adalah tipsnya, kesimpulan dari semuanya. Kalau kita ingin melakukan berpuasa dengan optimal dan tetap beraktivitas juga optimal, jadi jangan pernah skip yang namanya sahur. Lalu kita bisa mulai berbuka puasa dengan sup dan salad, tapi kita jarang, biasanya di Indonesia biasanya kurma ataupun buah-buahan. Lalu makan dengan porsi yang kecil daripada porsi yang besar, daripada nanti perutnya terasa begah karena udah 1 harian gak istirahat ya lambungnya. Kalau misalnya makan langsung dengan porsi besar biasanya akan menyebabkan begah. Lalu pilih metode masak yang baik seperti di grill, di boil, dibakar, di steam. Ya, bakar ini maksudnya bukan bakar dengan api langsung. Lalu hindari makanan yang di roast ataupun digoreng ataupun yang di smoke, diasapin. Lalu buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, milk dan yogurt ini bisa kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan serat, cairan, dan juga untuk saluran cerna ya, yogurt. Lalu minumlah cairan yang cukup. Kemudian lalu ini, perhatikan makanan-makanan yang dapat meningkatkan sistem imun kita, yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Apa yang harus dipantau? Indeks massa tubuh, jangan naik nanti setelah berpuasa, harus turun indeks massa tubuhnya ya. Terutama lingkar pinggang juga jangan sampai naik, nanti nggak muat baju lebarannya. Kemudian amati parameter yang lain, kalau misalnya ada timbul gemetar, berkeringat, sakit kepala, pusing, pucat, penglihatan kabur, sangat lelah, itu kemungkinan besar tanda-tanda kadar glukosa darah kita sangat-sangat rendah. Jadi langsung aja buka puasa. Lalu periksalah profil lipid dan kadar gula darah, kalau misalnya pasiennya ada diabetes, jadi harus ada pemantauan ya di rumah sendiri. Kalau udah di bawah 70 atau di atas 300 dibatalkan saja puasanya. Oke, kalau di bawah 70 sebaiknya langsung dibatalkan dengan mengkonsumsi minuman manis. Kalau di atas 300 saran saya langsung ke rumah sakit. Lalu periksa tekanan darah. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Novel.